Pada tahun 2006, Federasi Sepak Bola Australia memutuskan untuk bergabung dengan Konfederasi Asia. Langkah ini diambil karena Australia butuh lawan yang sepadan, mengingat mereka terlalu overpower jika berada di Konfederasi Oseania. Hal ini sekaligus membuat Australia berhak mengikuti semua kompetisi di bawah naungan AFC, baik di level klub maupun tim nasional. 7 tahun berselang, Australia bergabung dengan subkonfederasi AFF yang mengakomodir negara-negara Asia Tenggara. Pemilihan subkonfederasi AFF ini dikarenakan letak geografis Australia yang lebih dekat dengan Asia Tenggara ketimbang Asia Timur. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade Australia bergabung dengan AFF, namun sampai sekarang mereka belum pernah mengikuti Piala AFF. Lalu apa yang membuat Australia tak kunjung mengikuti Piala AFF? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Sepak terjang sepak bola Australia di kancah internasional memang terbilang cukup unik. Mereka berulang kali bergonta-ganti konfederasi antara AFC dan OFC. Kondisi ini terjadi lantaran sempat terjadi polemik pada tubuh sepak bola Australia pada era 50-an. Saat itu pada tahun 1954, FIFA memberikan keanggotaan sementara terhadap Australia. Namun sayangnya pada tahun 1960, FIFA memberi sanksi pembekuan terhadap sepak bola Australia seiring dengan bubarnya federasi sepak bola mereka dan berbagai permasalahan lainnya. Setahun berselang, Australia membangun ulang federasinya yang bernama Australian Soccer Federation. Mereka juga berupaya kembali menjadi anggota FIFA, namun sayangnya proposal Australia ditolak. Barulah pada tahun 1963, FIFA secara resmi menerima Australia sebagai anggota penuh setelah denda dan berbagai permasalahan sebelumnya berhasil terselesaikan. Meskipun telah berstatus sebagai anggota FIFA, namun saat ini Australia merasa terisolasi karena mereka tidak bergabung dengan konfederasi manapun. Saat itu konfederasi terdekat dengan letak geografis Australia adalah AFC, sedangkan OFC yang menaungi negara-negara Oseania belum dibentuk. Australia pun berupaya untuk bergabung dengan AFC, namun sayangnya proposal mereka ditolak. Situasi ini menyulitkan Australia untuk menggelar pertandingan internasional maupun mengikuti kompetisi internasional seperti Piala Asia karena mereka tidak bergabung dengan konfederasi manapun. Pada akhirnya Australia bersama dengan Selandia Baru memutuskan untuk mendirikan Konfederasi OFC untuk menaungi negara-negara Pasifik pada tahun 1966. Di awal berdirinya OFC, konfederasi ini hanya diisi 4 negara saja, yakni Australia, Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini. Sebenarnya Kaledonia Baru juga turut membidani lahirnya OFC, namun mereka hanya berstatus sebagai anggota sementara karena wilayah mereka tidak memiliki otonomi olahraga dari Prancis kala itu. Menariknya, Australia yang notabene termasuk pelopor lahirnya konfederasi OFC justru memilih meninggalkan konfederasi tersebut pada tahun 1972. Australia masih bermimpi untuk bergabung dengan AFC yang dianggapnya lebih memberikan tantangan dan keuntungan bagi sepak bola Australia daripada tetap berada di OFC. Kisah perjalanan Australia di AFC nyatanya tidak berjalan lama. Tim negeri Kanguru memutuskan untuk keluar dari AFC dan kembali menjadi anggota OFC pada tahun 1978. Fase kedua Australia bergabung dengan OFC lagi-lagi diwarnai dengan permasalahan yang sama. Australia merasa tidak memiliki lawan sepadan di konfederasi ini. Satu-satunya negara yang sanggup mengimbangi Australia hanyalah Selandia Baru. Hal ini dapat dilihat dari daftar juara Piala OFC yang didominasi 2 negara tersebut. Belum lagi koefisien OFC di mata FIFA juga sangat rendah. OFC hanya memiliki jatah 0,5 tim di Piala Dunia yang membuat juara kualifikasi zona OFC masih terus bertanding di babak playoff melawan tim dari CONMEBOL atau AFC.
Permasalahan ini tidak akan terjadi seandainya Australia bergabung dengan AFC, di mana saat itu AFC memiliki koefisien 4,5 tim, yang membuat wakil Asia mendapat jatah 4 tim lolos secara otomatis. Fakta ini membuat Australia kembali mengusulkan proposal untuk kembali bergabung dengan AFC. Proposal tersebut pada akhirnya disetujui AFC pada tahun 2006, yang membuat Australia yang kedua kalinya menjadi anggota AFC. 7 tahun berselang, Australia juga resmi menjadi anggota AFF, yang notabene subkonfederasi negara Asia Tenggara. Meskipun sudah menjadi anggota AFF, namun sampai sekarang Australia tidak pernah mengikuti Piala AFF yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Lalu apa yang membuat tim Socceroos tak kunjung bergabung mengikuti Piala AFF? Sebenarnya tidak ada alasan tertulis tentang absennya Australia di ajang Piala AFF. Namun dalam Kongres Luar Biasa AFF tahun 2013 di Dili Timor Leste, memang terdapat kesepakatan di mana Australia tidak akan bermain di Piala AFF. Kemungkinan negara-negara ASEAN tidak mengizinkan Australia bermain di Piala AFF karena berpotensi merusak persaingan dari kompetisi tersebut. Seperti yang kita ketahui, level permainan sepak bola Australia memang sudah berada di taraf Piala Dunia. Hanya negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan maupun negara-negara Timur Tengah saja yang mungkin dapat memberikan perlawanan terhadap Australia. Keberadaan Australia di Piala AFF dikhawatirkan akan membuat mereka menjadi juara beruntun karena perbedaan level kekuatan yang terlalu jauh. Maka keputusan Australia untuk tidak bermain di ajang Piala AFF dianggap cukup fair untuk perkembangan sepak bola Asia Tenggara itu sendiri. Namun meski Australia tidak turun di ajang Piala AFF level senior, mereka masih diperbolehkan mengikuti Piala AFF pada kelompok usia, seperti Piala AFF U16 maupun U19. Bahkan Australia sudah mengikuti 2 kompetisi level usia tersebut sejak mereka diterima sebagai anggota AFC di tahun 2006 atau sebelum mereka bergabung dengan AFF. Keberadaan Australia di level junior diharapkan dapat memberikan warna tersendiri serta menaikkan level kemampuan para pemain junior negara-negara Asia Tenggara. Namun hadirnya Australia di Piala AFF U16 dan U19 juga dikhawatirkan akan menimbulkan dominasi tim negeri kanguru ini. Buktinya sampai sejauh ini Australia sudah 3 kali menjuarai Piala AFF U16 atau terbanyak bersama dengan Thailand dan Vietnam. Sedangkan di level U19 sendiri, Australia sudah 5 kali juara atau terbanyak bersama dengan Thailand. Selain di Piala AFF kelompok usia, Australia juga diizinkan mengikuti Piala Futsal AFF pada level senior. Bergabungnya Australia di kompetisi futsal diharapkan dapat memberikan perlawanan terhadap Thailand yang terlalu mendominasi di kompetisi ini. Namun sayangnya, Australia juga belum mampu menandingi dominasi Thailand, di mana mereka sampai sejauh ini baru 4 kali menjadi runner-up Piala Futsal AFF. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Footix ID lainnya.